Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rabbi sodri yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga Islam yang seiman dan seagama yang kita hormati, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dijadikan orang-orang yang ahli kos, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dan akhir hayatnya mencapai perjalanan umul hisab surga Allah yang sebenarnya. Al-Fatihah. Malam ini kita ingin menyampaikan, masih ada ikatan-ikatan yang dari atas, yaitu adalah pesan yang Sunan Kalijaga tentang pengkajian orang-orang yang roh dan jiwanya sudah bisa masuk alam ke alam secara bebas. Jadi sangat berbeda dengan yang kita kaji setiap hari. Ini sudah tingkat tinggi, sebab ini adalah tingkatan-tingkatan manusia suci. Jadi teman-teman kita jangan sekali-kali merendahkan orang-orang yang sudah tergolong manusia-manusia suci, bagaikan wali-wali Allah yang ada di sana. Kita malah selalu hormat, selalu birrul walidain, mendekatkan diri pada wali-wali Allah, sebab wali-wali Allah itu besok yang bisa memberi keberkahan kita di sana, yang memberi syafaat Rasul Muhammad, yang memberi keberkahan dalam perjalanan hidup maupun mati, itu adalah wasilah wali-wali Allah, karena dia orang yang dipercaya oleh Allah. Nah, orang-orang yang dipercaya oleh Allah, yang dekat dengan Allah, itu adalah ibarat ucapannya wali Allah itu bagaikan ucapan Allah, intinya di situ. Maka dia selalu disebut wali Allah. Dia tidak seperti kita semua. Dia ngomong pasti penting, dan dia pentingnya ngomong itu urusan Allah, bukan urusan pribadi. Jadi dia jarang ngomong, tidak akan ngomong apabila tidak ada hubungannya dengan Allah, intinya di situ. Tidak ada sistem pelawak dan seterusnya, tidak pernah. Itu ciri-ciri waliullah mulai zaman dulu sampai sekarang pun bentuknya hampir sama seperti itu. Yang kita bahas pertama kali yaitu adalah mikro Al-Quran, kemarin sudah ada, terus mikronya manusia kemarin juga sudah ada. Terus ini dasarnya Allah sumber mikro cahaya yang tiada batasan, itu yang panduannya. Jadi intinya Allah yang kita agungkan, Allah yang menuntun roh dan jiwa kita, Allah yang kita anggap mempunyai alam semesta ini, itu mempunyai mikro cahaya yang tidak ada batasan. Maka Allah itu aslinya ya emang dia mempunyai kekuasaan, kekuatan, kemampuan yang semuanya serba maha besar dan maha tidak terbatas. Sebab alam semesta ini sebenarnya hubungan antara kita dengan Allah itu sebatas cahaya. Tidak ada hubungan dalam bentuk wujud. Intinya di situ. Jadi hubungan kita terhadap utusan-utusan Allah selain Nabi dan seterusnya, seperti utusan Allah malaikat dengan kita, itu tidak pernah wujud. Bentuknya adalah cahaya. Seperti kita berhubungan dengan Nur Muhammad, itu adalah cahaya. Hubungan dengan Allah itu juga cahaya. Mustahil bentuk wujud, yang dimaksud seperti itu. Maka ada pepatah, nur kita nur Allah, akal kita akal Allah, sampai seterusnya.
Sebab apa? Kita tidak mempunyai kemampuan dalam bentuk satu pun bentuk, itu semuanya adalah dari Allah. Intinya di situ. Jadi kita hidup itu tidak punya kemampuan seujung rambut pun, kecuali semuanya milik Allah dan Allah lah yang memiliki. Intinya di situ. Maka kita harus selalu berserah diri. Nanti Allah yang akan menentukan. Kita intinya berserah diri saja cukup. Berserah diri mensyariati kehidupan dunia demi perjalanan menuju akhirat yang dimaksud di situ. Terus yang pertama yaitu adalah menerangkan tentang mikro atau cahaya Rasul. Itu 1 juta arti, 1 juta arah, 1 juta tujuan, 1 juta makna. Jadi apa yang dikandung di dalam zatnya Rasulullah itu sama dengan yang dikandung di dalam Al-Quran. Maka dalam pepatah, hidupnya Al-Quran juga hidupnya Rasulullah. Rasulullah bagaikan Al-Quran berjalan. Yang dimaksud di situ, sebab dia mempunyai yang namanya kapasitas hidup 1 juta arti, 1 juta arah, 1 juta makna, 1 juta tujuan. Ini nanti semuanya ada dasarnya. Nanti kita sampaikan dalam bentuk yang real, semuanya titik demi titik. Ini sumbernya apa, dasarnya apa, ada semua di situ. Kita jabarkan satu persatu nanti. Terus selanjutnya walilullah, kalau itu tadi sing per 1 juta itu kan urusannya Rasul. Terus kapasitasnya walilullah itu mempunyai 343 mikro cahaya. Jadi kapasitasnya tinggi sekali. Loh, kenapa kok mendapat jumlah dari itu? Yaitu adalah dasar dari 49 ayat surat, 49 surat menuju la ilaha illallah. Itu ayatnya jumlahnya 49. Terus ayatnya itu jumlahnya 343. Itu semua menerangkan dengan perjalanan surga. Maka wali-waliullah insya Allah sudah dijamin surga, sebab dia mempunyai mikro cahaya dan mikro perilaku, dan mikronya Al-Quran sudah terserap jumlahnya 343 ayat. Jadi makhluk pun mempunyai mikro cahaya, ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai mikro cahaya. Maka di sini selalu disebut nur Quran, nur Rasul, nur Allah, nur malaikat, semuanya akan dijabarkan dalam bentuk cahaya. Nah, pengkajian seperti ini itu adalah sudah kajian wali-wali luwah. Orang-orang biasa seperti orang kecil seperti kita itu tidak pernah ada kajian yang bentuknya seperti ini. Yang ada ya yang kita umum, yang kita dengar sehari-hari. Karena kita ini menyampaikan pesan dari wali-wali luwah, maka aku bisa ngomong bentuknya seperti itu karena aku sebatas disuruh oleh guru-guru mursyid untuk menjabarkan tentang kajian tingkatan wali-wali luwah, tingkatan makrifat. Kalau kita semua akan batu tingkatan syariat. Pakai gerakan, pakai bacaan, baru sampai khusyuk, itu baru tingkat hijab. Kalau tidak khusyuk baru sebatas tenggorokan yang kita jabarkan tadi. Jadi kita tidak boleh merendahkan satu sama lain, karena Islam itu mempunyai tingkatan makom yang banyak. Terus wali-wali luwah itu mempunyai mikro cahaya yang jumlahnya sekian tadi. Itu dasar dan rumusnya diringkas menjadi kalimah la ilaha illallah. Nah, kadang-kadang terucap kalimah la ilaha illallah mudah,
Apa dasare? Kita harus tahu. Ayat yang menerangkan la ilaha illallah itu jumlahnya berapa kita harus tahu sebenarnya. Kalau di sini tahu karena aku suruh menyampaikan ajaran walilullah. Jadi dasarnya mencapai tingkatan la ilaha illallah itu adalah 343 surat dengan jumlah ayatnya. Jumlah suratnya itu 49, jumlah suratnya nggih Mbak sing 49 ya. Terus ayate niku 343. Karena aku bukan ahlinya, membedakan antara surat dan ayat itu tidak paham. Tapi aku mendapat tugas untuk menyampaikan. Kalau tidak paham ya aku tanya temanku yang kita maksud di situ. Kalau tidak paham, tidak mau bertanya ya malah nanti salah intinya. Jadi dasar dari la ilaha illallah, ilmunya para waliullah itu mencapai tingkatan la ilaha illallah yang sebenarnya itu mempunyai dasar-dasar seperti itu. Tidak mudah mencapai tingkatan tersebut. Maka kita harus saling menghormati tingkatan-tingkatan makom yang dibawa oleh para rasul mencapai tingkatan wali-wali Allah dan seterusnya. Terus nih, ini menjabarkan tentang guru mursyid. Kenapa kok dikatakan guru mursyid? Sebab dia itu sudah meninggal di alam sana. Dia masih bisa mengajar ke muka bumi, masih bisa pesan-pesan ke muka bumi. Tapi ya tidak banyak orang yang bisa menerima ilmu-ilmu orang yang sudah ada di alam akhirat. Tapi ternyata kan benar. Kadang-kadang orang tersebut dianggap sesat, tidak apa-apa. Emang bentuknya seperti itu. Yang penting kita mempunyai dasar yang kuat, mempunyai rumusan-rumusan yang kuat. Tidak ada penyimpangan dari ayat-ayat Al-Quran. Intinya di situ. Tidak usah berkecil hati. Nur Guru Mursyid itu mempunyai kapasitas mikro 99. Dasarnya mengambil dari kebesaran Allah, yaitu dari Asmaul Husna. Mengambil dasar dari situ. Sebab kebesaran-kebesaran Allah itu semuanya diberikan kepada wali-wali luwih semasa hidupnya, maka dia pun sampai mati masih mempunyai kapasitas mikro cahaya yang sangat tinggi. Nah, meninggalnya para wali itu semuanya nanti menjadi guru mursyid. Itu ciri-ciri. Kalau masih hidup sampai di kuburan kadang-kadang itu makam wali. Itu juga ada yang benar, juga ada yang salah. Tapi kalau makam wali yang sebenarnya itu adalah orang tersebut masih bisa hubungan dengan orang-orang yang di muka bumi, memberi petunjuk-petunjuk orang di muka bumi. Kemarin sudah kita sampaikan banyak contoh. Syekh Abdul Qadir Jailani diajar secara roh oleh Rasulullah. Terus yang Sabda Suci atau Syekh Siti Jenar diasuh yang Sabdo Palon itu sudah bentuk roh. Masih banyak contoh-contoh sekali. Seperti kita menyampaikan ini, aku juga tidak kenal walinya, tidak kenal masa dulu. Aku kenal juga sudah menjadi roh, dia juga sudah meninggal. Tapi aku mendapat tugas untuk menyampaikan apa yang dipesankan. Kita juga hanya sebatas kemampuan kita. Apa yang kita terima kita sampaikan pada teman-teman kita. Semoga bermanfaat untuk perjalanan menambah keyakinan dan iman kita menuju alam abadi yang sebenarnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.